Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya. Terima kasih udah mampir di channel YouTube saya. Dan di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 4, tugas dari Bapak Yulfan akan menjelaskan tentang implementasi manajemen risiko koperasi syariah. Semoga dapat bermanfaat dan sahabat menikmati. Adapun kelompok dari kami, yaitu yang pertama ada Ulul Febrianti, ada Poppy Febriana Ramadanti, dan ada Andre Armanto, ada juga Agung Wahyu Wisnu Saputra, ada Laila Rahmawati, ada Krisnilam Cahya Pratiwi, dan juga ada Dwi Ana Win Astuti. Berikut adalah materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian manajemen risiko, ada pengertian koperasi syariah, ada risiko pembiayaan atau kredit, penerapan analisis dan penyertaan jaminan sebagai sebuah keharusan. Selanjutnya ada beberapa risiko likuiditas, risiko pasar, risiko nilai margin, risiko organisasi, dan risiko solvabilitas. Ada juga risiko operasional, ada risiko berdasar kapital, ada risiko hukum, dan juga kepatuhan prinsip syariah. Langsung saja dijelaskan yang pertama oleh Ulul. Manajemen risiko adalah perangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitoring, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Fungsi dari manajemen risiko terdiri dari 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Koperasi Syariah atau BMT merupakan lembaga keuangan yang inklusif yang melayani berbagai kalangan. Kehadiran BMT menjadi warna tersendiri dalam industri keuangan syariah. Dengan proses yang sederhana, namun tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, membuat BMT kian digandrungi masyarakat mikro. Kegiatan BMT atau Baitul Mal wal Tamwil bertujuan profit orient dan kegiatan sosial orient. Selanjutnya implementasi manajemen risiko koperasi syariah. Pertama, risiko pembiayaan atau kredit. Pembiayaan merupakan data nadinya koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam, termasuk dalam koperasi syariah. Para analis di koperasi sering dijuluki sebagai ahli nujum karena dalam melakukan proses kelayakan tidak menggunakan BI checking atau pemeriksaan historis, kualitas kredit atau pinjaman. Dikarenakan koperasi belum memiliki otoritas SID atau sistem informasi debitur dari OJK, sehingga diperlukan kecermatan tingkat tinggi. Dilakukan penerapan analisis 5C. Yang pertama, karakter. Koperasi syariah harus memahami bagaimana respon calon anggota saat memberikan informasi, apakah sudah sesuai dengan surat permohonan pembiayaan atau belum. Kemudian hubungan antara calon anggota dengan pasangannya, suami atau istri, serta mendalami profil calon anggota dengan masyarakat sekitar rumahnya. Yang kedua, kapital. Analis koperasi syariah harus memastikan bahwa modal yang dimiliki oleh calon anggota lebih dari 8% sesuai standar BI dan bersumber dari yang halal. Yang ketiga, condition. Apakah lokasi usaha berada di lokasi yang strategis, ramai, dan tidak berada di zona terlarang. Yang keempat, kolateral. Analis harus mampu menilai secara teliti nilai intrinsik dari barang atau aset yang dijaminkan itu mampu mengcover pembiayaan atau tidak, dan diusahakan di atas dari plafon pembiayaan, serta mengecek bukti kepemilikan atau legalitasnya. Yang kelima, ada capacity. Analis harus teliti menilai kemampuan calon anggota dalam membayar angsuran dengan cara menghitung pendapatan bersih. Rumusnya yaitu NPI sama dengan profit bruto dikurangi cost bruto dikali 70%. Kemudian plafon kurang dari atau sama dengan 70% NPI atau 35% dari take home pay apabila pemohon berprofesi sebagai karyawan. Namun yang harus dicermati yaitu sumber pendapatan real dengan total cost-nya.
Kemudian adalah risiko pasar. Risiko pasar memang sangat kompleks dan harus dibahas secara menyeluruh. Pasar yang dimaksud di sini adalah pasar konvensional yang menjadi media tumbuh dan berkembangnya koperasi. Risiko pasar bisa cukup bermasalah jika usaha anggota bermasalah dengan kondisi pasar yang kurang menguntungkan sehingga pembayaran angsuran bisa menjadi tidak lancar. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko pasar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui secara detail kondisi pasar. Dari berbagai aspek diantaranya adalah faktor keamanan lingkungan pasar baik untuk pembeli maupun pedagang. Apakah terbebas dari kejahatan atau premanisme. Lalu, tingkat keramaian dan kepadatan pengunjung. Apabila pasar tersebut ramai dikunjungi sampai dengan di atas pukul jam 12, maka pasar tersebut termasuk dengan pasar potensial. Lalu, legalitas atau administrasi pengelolaan pasar dan mekanisme sewa atau kepemilikan kios atau lapak juga harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari sanksi hukum dan penertiban oleh hak yang berwenang. Kemudian adalah risiko nilai margin. Menentukan nilai margin menjadi penting diperhatikan oleh koperasi syariah. Hal ini bertujuan agar mampu bersaing dengan kompetitor. Dengan harga margin atau bagi hasil yang kompetitif, diharapkan menciptakan persaingan yang sehat dan kreativitas pada koperasi. Yang selanjutnya ada risiko organisasi, di mana organisasi koperasi syariah harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas atau amanah. Mulai dari top manajemen, yaitu pengurus, pengawas, dan manajer, sampai level bawah semisal office boy. Karena itu, di dalam proses rekrutmen, pengurus maupun pengelola harus benar-benar cermat. Langkah berikutnya adalah upgrading skill dan menumbuhkan rasa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mawas diri pengurus dan pengelola secara rutin dan berorientasi pada peningkatan kerja. Ada juga risiko solvabilitas. Risiko solvabilitas dianalisa oleh pengawas maupun manajer merupakan bagian dari upaya maqasid syariah, yaitu hifdzul mal. Dalam hal ini dapat diketahui melalui dua metode perhitungan. Yang pertama, DAR atau biasa disebut dengan debt to asset ratio, untuk mengetahui coverage aset koperasi terhadap utang dengan cara membagi antara 0 utang dengan aset dikalikan 100%. Koperasi syariah yang baik DAR-nya mencapai 50%. Hal ini dapat terjadi apabila anggota koperasi berkontribusi aktif dalam mendanai operasional koperasi. Yang kedua ada DER atau biasa disebut dengan debt to equity ratio, untuk mengetahui coverage modal koperasi terhadap hutang dengan cara membagi antara modal hutang dengan modal dikalikan 100%. Semakin kecil DER, maka semakin baik juga kondisi dari koperasi tersebut. Risiko selanjutnya yaitu risiko operasional. Risiko operasional koperasi syariah berkaitan dengan operasional rutinitas atau harian. Contohnya seperti salah input nominal, salah input rekening, salah input database anggota, dan penyelewengan penggunaan dana atau pembiayaan oleh anggota maupun staf dan sebagainya. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka fungsi pengawasan harus lebih ditingkatkan melalui beberapa upaya, yaitu antara lain 1. Pengecekan rutin bukti fisik perekaman simpanan atau buku tabungan maupun pembiayaan atau buku angsuran setiap anggotanya. Yang kedua, pemberian cuti kepada staf. Yang ketiga, rolling posisi maupun pasar binaan. Yang keempat, aturan reward dan punishment. Yang kelima, penyuluhan kepada setiap anggota. Selanjutnya, ada resiko berdasarkan kapital. Modal dalam koperasi syariah sama halnya seperti koperasi pada umumnya, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Dalam menghitung modal koperasi adalah dengan membagi antara modal tertimbang dengan aktiva produktif tertimbang.
Yang ke-11 ialah resiko hukum. Resiko hukum dapat terjadi terhadap implikasi yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan dengan beberapa pihak, bisa jadi dari anggota atau mitra. Tindakan hukum dalam sengketa keuangan syariah. 12 ialah kepatuhan prinsip syariah. Dalam melakukan manajemen risiko syariah juga harus terpenuhi kepatuhan prinsip syariah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, harus jelas akad yang digunakan. Yang kedua, terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang ketiga, tidak mengandung unsur judi atau masyir, bunga atau riba, ketidakjelasan atau goror, kerusakan atau doror atau batil. Yang keempat, memiliki Dewan Pengawasan Syariah sesuai amanat Permenkop nomor 16/KUKM/9/2015 pasal 14 tentang Dewan Pengawasan Syariah. Terima kasih atas segala partisipasinya dan semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.